Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan lewat program Obat Tidur pada malam hari ini. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Fabri Butar-Butar sebagai Gembala Gereja GBI Rawa Indah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima firman Tuhan, berkat yang akan menguatkan iman kita, mari terlebih dahulu kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita, membuat kita tetap teguh berjalan bersama dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari Bapak Ibu kita nikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang suci, Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, sungguh mulia, agunglah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan Tuhan, keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kah, betapa mulianya namamu Tuhan, mulianya namamu, namamu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, betapa mulianya namamu Tuhan. Engkau Tuhan kami, penolong dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan. Kami muliakan Engkau Tuhan, dimuliakan atas seluruh
karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Layaklah kami semua memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawatlah umat-umat-Mu Bapa. Lawatlah gereja-Mu dimanapun berada saat ini. Biarlah kuasa-Mu mengalir, menjamah setiap hati kami. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu melawat umat-Mu. Sebab Kau Allah yang besar, perbuatan-Mu ajaib atas kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, karena nyatalah pertolongan-Mu bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Kami bawa korban syukur bagi-Mu Tuhan selama-lamanya. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu aman. Mari Bapak Ibu katakan kepada Tuhan, Allah kita adalah Allah yang besar, yang melawat hidup kita, menolong memberkati seluruh keluarga kita. Amin. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, katakan lebih lagi, sebab Kau besar Tuhan kami, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, sebab Kau besar, amin, perbuatan-Mu ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, Tiada yang seperti Engkau Bapa. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar ya Tuhan Yesus, bahwa tidak ada yang seperti Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi kami, mencintai kami Bapa Surgawi. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu setia untuk menolong kami, memberkati kami. Terbukti sampai detik ini Tuhan, kami masih memiliki napas kehidupan. Hingga boleh kami saat ini ya Tuhan Yesus melayani Engkau, bahkan mengisi program Obat Tidur ini. Terima kasih atas program ini Bapak Surgawi. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan saat ini Bapak, biarlah kiranya Engkau memakai hamba-Mu dalam menyampaikan pesan Tuhan buat mereka Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak. Terpuji Engkau. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dalam mengikuti program ini. Ya, kita bersyukur karena Tuhan beri kesehatan untuk kita. Dan saat ini saya mau sampaikan tema renungan kita malam hari ini yang berbicara tentang sahabat di tengah malam. Ya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara tentang sahabat, banyak orang saudara berbeda-beda memberikan definisi. Tapi satu hal yang mau sampaikan buat kita, bahwa sahabat itu memiliki arti dalam kamus bahasa Indonesia.
adalah teman, kawan, seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada juga orang yang berkata bahwa sahabat itu adalah, atau memberi definisinya, sahabat itu adalah mereka yang tahu keberadaan kita, mereka yang mengerti saat kita bersedih, mereka yang tahu saat kita terluka, mereka yang tahu kebutuhan kita. Itu artinya adalah sahabat itu adalah orang yang sungguh memahami dan mau berbagi dan mau mengambil bagian dalam beban kita. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sebabnya bahwa orang selalu mengusahakan sahabat. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara belum punya sahabat, mulailah malam hari ini bersahabat. Nah, dalam Alkitab ada dicatat saudara, dalam kitab Lukas, ya sekali lagi saya ulang, tolong dibuka, dalam kitab Lukas ya, pasal 11 ayat 8, ayat 5, ya sebenarnya ini sampai ayat 13, tapi sampai ayat 8 dulu saya baca ya. Ini sahabat di tengah malam ya. Ini tolong dulu ini sambil dicatat dulu ya. Ini perhatikan di situ, catat semua mereka ya. Baik ya. Gak apa-apa Bapak Ibu, saya berikan tulisan dan handphone saya sama mereka itu supaya bisa nanti langsung saya mendapatkan. Karena tadi saya sambil ya menulis nama Bapak Ibu supaya jangan terlewatkan begitu ya. Dan ini saya melihat bahwa banyak nama-nama orang di sini ya, luar biasa ini minggu saat ini tentang sahabat ya. Saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa dalam hidup ini yang terpenting itu adalah ada kasih sayang dalam diri kita dapatkan, ada juga adalah keluarga, tapi juga adalah sahabat. Maka sahabat adalah hal yang penting. Namun yang mau saya sampaikan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan adalah bagaimana di sini saudara-saudara sekalian di dalam kisah yang dilukiskan dalam Lukas pasal 11 ayat 5, saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada kitab Bapak Ibu mohon dibuka ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya berikan tema ini, banyak orang berpikir ini temanya pendeta berkhotbah kok bicara sih sahabat di tengah malam. Ada yang berpikir bagaimana dinginnya malam lalu memiliki sahabat. Dia berpikir dan membayangkan bagaimana seorang lelaki itu bersanding dengan seorang wanita. Dia berpikir saudara-saudara sekalian bahwa gelapnya malam ada temannya dan tidak ada yang lain, dan dunia bagaikan milik kita berdua. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tema yang saya berikan itu adalah berbicara tentang doa. Nah, dalam kisah ini dikatakan ada 3 pribadi yang terlibat. Nah, saudara-saudara sekalian, pribadi yang pertama dikatakan dia datang, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, katakan namanya si A. Ada sahabatnya saudaraku si B, dan si A ingin menumpang di rumah si B, sekalian dia lapar di tengah perjalanan. Karena mereka berbeda kampung saudaraku dengan si B. Sementara si B, Bapak Ibu Saudara, dengan si C ini juga adalah bersahabat. Ya, di sana ada, dan dikatakan bahwa si B ini meminta kepada si C karena sahabatnya si A tadi datang, dan karena sudah kedinginan dan menumpang di rumahnya dan sudah lapar. Lalu dia meminta untuk dipinjamkan dia, dikatakan 3 buah roti, 3 pieces roti untuk dipinjamkan, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan Alkitab mencatat dikatakan bahwa penulis ini berkata, tidak mungkin si C itu berkata, oh jangan ganggu aku, anakku sudah tidur, kami sudah tidur, jangan ganggu aku. Tidak mungkin berkata seperti itu. Dia katakan begini,
Camkanlah ini seorang sahabat, kalau dia meminta kepada sahabatnya oleh karena sahabat yang lain datang kepadanya untuk meminta, yaitu menginap dan sekaligus minta sesuatu karena lapar, dan lalu dia meminta kepada sahabat yang lain itu untuk meminta 3 roti dan juga untuk diberikan, tidak mungkin. Karena apa dikatakan? Kalaupun sebenarnya mereka sudah tidur, kalaupun mereka sebenarnya sudah tertidur dan lelap, dan karena terus dia sahabat si B ini terus mengetuk, oleh karena disematkan atau diberikan gelar, dia adalah sahabat yang tidak tahu malu. Karena dikatakan tadi di sana, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara bahwa si B adalah sahabat yang tidak tahu malu, meminta kepada si C, lalu dikatakan saudara-saudara sekalian, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Artinya apa? Demikian juga saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya persoalan hidup, kita punya permohonan kepada Tuhan, kalau terus-terus kita tidak tahu malu meminta kepada Tuhan, maka saudaraku, Tuhan akan memberikan buat saya dan saudara. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa di dalam doa kita akan menerima segalanya. Di dalam doa kita akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam doa saudara-saudara sekalian kita akan mendapatkan jawaban yang pasti. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya mau katakan, kalau ada persoalan hidupmu, milikilah sikap seperti sahabat yang tidak tahu malu ini untuk meminta kepada Tuhan. Masa Tuhan berkata, tidak, jangan ganggu aku sudah istirahat, semua domba-domba harus tidur sekarang. Tidak ada seperti itu perkataan Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan Bapak Ibu Saudara, setelah diberikan ilustrasi di atas ayat 5 sampai ayat 8, maka ayat 9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu sebabnya Allah berkata seperti itu. Artinya apa? Kalau ada masalah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terpenting adalah saya dan saudara jangan malu datang di kaki Tuhan. Semua sampaikan apa yang menekan hidupmu. Apakah engkau memiliki suami yang kurang bertobat, yang tidak menepati janjinya? Kalau boleh saya sebut adalah suami yang kurang ajar. Kenapa? Dia tidak mengingat bagaimana dia capeknya merayu istrinya ketika masa gadisnya. Tapi setelah sudah menikah lalu sesuka hatinya. Lalu saudara-saudara sekalian, istrinya sedang menangis, sering menangis dibuatnya, dan dia mungkin sering bernyanyi di dalam kamar. Dan dia katakan begini, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku hingga sesukamu. Melakukan itu kau sakiti hatiku. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Mungkin saudara-saudara sekalian, engkau adalah seorang istri yang begitu. Tapi saya mau katakan, engkau perlu berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus mengubah hati suamimu. Dan dikatakan juga saudaraku, ini ada dalam ayat 13. Dikatakan kan setelah tadi diberikan ilustrasi, dan dikatakan kalau seorang meminta dikatakan begini, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan diberikan ular? Kepadanya anaknya itu ganti ikan, atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Dan camkan ini, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya kalau seorang ibu atau seorang bapak-bapak ingin pertobatan istrinya, maka saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ingin pertobatan suaminya juga, minta Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Nah, kayak dikatakan kan, kalau seseorang anak meminta kepada bapaknya, meminta roti tidak mungkin diberikan saudaraku batu, meminta ikan tidak mungkin diberikan ular, kalajengking atau segala macam. Yang pasti, kalau Bapa di dunia ini tahu memberikan yang terbaik, kalaupun anaknya jahat, apalagi Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan, saat ini Tuhan menggerinti kalau Bapak Ibu datang ke kaki Tuhan, menangisi semua persoalan hidupmu. Maka oleh karena itu,
apapun persoalan hidupmu saat ini, sampaikan kepada Tuhan. Kalaupun mungkin saudara sampai saat ini memiliki persoalan dan belum dijawab oleh Tuhan, saya selalu sampaikan di jemaat yang gereja saya layani, bahwa di balik persoalan ada mutiara yang didapatkan. Kadang-kadang orang seperti saudaraku air mata kerang dalam perjuangan hidup, di mana saudara kasih Tuhan bahwa air mata kerang itu adalah kerang yang selalu digesek oleh arus laut di bawah dasar laut itu. Lalu terbukalah kerang itu dan dia saudaraku tergeseklah dengan pasir dan keluarlah ada semacam air disebut air mata kerang di kerang itu. Dan akhirnya air mata kerang itu menjadi mutiara. Dan itu menjadi yang mahal. Artinya apa? Persoalan yang saudara hadapi ketika saudara berdoa kepada Tuhan lalu saudara keluar menjadi pemenang, maka saudara-saudara akan menikmati yaitu hasil daripada perjuangan ketika Anda melewati masa-masa kekelaman, ketika Anda melewati yaitu masa-masa menangis, di mana juga engkau tidak tahu lagi seberapa banyak air matamu tertumpah atau jatuh, saudaraku. Maka oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang begitu baik. Jadi jangan pernah putus asa kalau engkau punya persoalan. Mungkin bulan yang lalu Anda berdoa, minggu yang lalu Anda berdoa, kemarin Anda berdoa, hari ini Anda berdoa, belum dijawab oleh Tuhan. Suatu hal yang pasti saya mau katakan bahwa Tuhan akan menjawab engkau sesuai dengan waktunya. Mungkin ada hal-hal yang belum dibereskan dan perlu kita bereskan dari diri kita. Suatu hal yang pasti, Dia begitu baik buat saudara-saudara. Dan Alkitab mencatat saudara, di dalam Yesaya pasal 49 ayat 6 itu, bahwa saya dan saudara dikatakan dilukiskan di telapak tangan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa tembok-tembok saya dan saudara ada di dalam ruang mata Tuhan. Artinya apa? Saya dan saudara telanjang di mata Tuhan. Saya dan saudara terbuka semuanya di mata Tuhan. Artinya Dia tahu semua persoalan hidup saya dan saudara. Dan Dia mengukir namamu. Dia itu di telapak tangannya. Artinya apa? Bahwa saya dan saudara ada dalam genggamannya. Saya dan saudara ada dalam naungan Tuhan. Saya dan saudaraku tidak bisa jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan jangan pernah menyerah. Never give up. Kalau saudara punya masalah, terus datang kepada Tuhan sampai surga memberikan jawaban doamu. Dia adalah Allah yang begitu baik. Dialah Allah yang begitu mencintai engkau. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan buat saudara. Kiranya tema sahabat di tengah malam memberkati Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Satu hal yang pasti, Yesus Allah kita lebih daripada sahabat. Dia mengasihimu, Dia menolongmu. Bahkan Dia juga telah mati buat Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan lebih awal. Baru saya akan menyapa Bapak Ibu dan berdoa nanti. Bapak kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena kami telah mendapatkan kebenaran firman Tuhan di mana Engkau adalah melebihi sahabat di tengah malam. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjawab semua persoalan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa surgawi. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Senang boleh bergabung kembali dalam program Obat Tidur ini. Dan saya mau menyapa Bapak Mardaud. Terima kasih atas kebersamaannya. Ibu Santri Manurung juga. Terima kasih. Dan juga Kiki, bundanya Edu. Ya, senang sekali. Sebentar lagi kita akan berdoa, jangan dulu keluar ya. Kemudian Pebi Manalu, terima kasih. Ruth Dion Tobing, Irena Luban Toruan dari Siborong-Borong. Terima kasih adik karena selalu setia ya. Bahkan juga Ibu Mas Ria dari Sidikalang. Ya, terima kasih Ibu Elizabeth Napitupulu juga, terima kasih. Esterly dari di sini juga. Dan James Aritonang, bahkan juga Epi, terima kasih. Bapak Cornelius juga, Bapak Jak dari keluarga Malaysia, dari Malaysia, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Bahkan juga ya Sidoli Pergojek, ya terima kasih. Jangan bergojek terus, kapan manajer ya. Ya kami buatlah Sidoli manajer, langsung manajer tahun depan. Bahkan juga Septiana Sinurat, apa kabar?
Bapak Alvin Aritona apa kabar? Yanti Marison, Catherine Cornelius, ya, bahkan juga Tika Dede. Nah, saya akan berdoa kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena ada lebih daripada sahabat di tengah malam yang akan memberikan jawaban yang pasti buat Bapak Ibu saudara. Ya, baik, kita akan naikkan dulu satu pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bisa? Ya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan diberkatinya. Diangkat dan diberkatinya. Bapak kami berdoa buat keluarga Bapak Fardaus Majuntak, Tuhan Engkau berkati, Engkau menolong, berkatilah juga santri Manurung, Engkau berkati mereka dan keluarganya. Berkati ya Tuhan Kiki, Mundanya Edu dan juga mereka sekeluarga, Baby dan juga Ruth, Dion Tobing, apapun masalah persoalan mereka, hamba berdoa diberkatilah. Berkatilah juga Tuhan Irene yang dari ya Tuhan Ismorong-morong, Kau berkati orang tuanya, adik-adiknya, Mas Ria, Guru Manurung dari Sidikalang, Tuhan tolong Kau berkati. Biarlah juga Elizabeth, Esther Lin juga ya Tuhan, Engkau berkati. Sujeti Engkau berkati juga. Berkati juga Tuhan Epi Syahan dan James Aritona. Bapak Jak dari keluarga ya Tuhan dari Malaysia, Engkau berkati, Engkau menolong. Sidoli para Gojek juga Engkau memberkati, Engkau campur tangan Bapak surgawi. Berkatilah Tuhan Septina Sinurat keluarganya. Berkatilah juga Yanti Marison, berkati Catherine Cornelius, berkati Bapak dan juga Tika Dede dan keluarganya. Semua mereka di sini Tuhan Engkau pakailah mereka, Engkau berkati mereka telah memberikan Tuhan waktunya. Maka saya berdoa kiranya Tuhan semua persoalan hidup mereka Engkau angkat. Terima kasih, terpuji Engkau Bapa. Engkau berkatilah Tuhan kapanpun video ini dibuka oleh orang, apakah nanti di YouTube, apakah juga di grup-grup medsos lainnya. Oleh karena itu saya akan berdoa kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur. Jenis-jenis penyakit yang masih bisa kami sebutkan saat ini Tuhan tolong. Biarlah kiranya Tuhan penyakit paru-paru Engkau sembuhkan. Bahkan Tuhan juga tumor, kanker Engkau sembuhkan. Bahkan juga ya Tuhan saya berdoa sakit jantung Engkau sembuhkan. Bahkan juga Tuhan saya berdoa epilepsi juga Engkau sembuhkan. Saya berdoa Tuhan kiranya juga ginjal Engkau sembuhkan, asam urat Engkau sembuhkan Bapak. Bahkan juga penyakit gula Engkau menyembuhkan. Terima kasih Bapak surgawi. Seluruh penyakit biarlah kiranya Engkau menyembuhkan. Saya berdoa Tuhan untuk Kota Batam, Engkau pulihkan Kota Batam. Terima kasih karena telah bersih dari COVID. Biarlah kiranya Engkau berkati Kota Batam dari segi pariwisata, bahkan industri Engkau berkati. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak. Berkatilah Tuhan Yesus perusahaan-perusahaan yang ada. Ya Tuhan Yesus, berkati Bapak Provinsi Kepri, berkati gubernur wakilnya, berkati juga Tuhan Presiden, dan juga Tuhan Engkau beri kebijaksanaan dalam memimpin negara ini, wakil dan juga para kabinetnya. Bahkan juga Tuhan kami serahkan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kau menolong dan NKRI adalah harga mati. Instansi pemerintah yang menjaga keamanan negara ini ya Tuhan, itu militer dan ABRI dan juga polisi. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Terima kasih dan saat ini juga ya Bapak, hamba berdoa Engkau senantiasa menolong menjagai Sela Juliarni Prahusim. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saat ini terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus. Itulah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang kali kedua menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali saya melihat Bapak Ibu Saudara masih bertahan dalam acara ini, dan saya percaya orang yang setia akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara supaya mau membagikan di beranda FB Saudara paling tidak, dan kalau boleh dibagikan di cerita, bahkan juga di grup medsos lainnya. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, sahabat saudara juga yang menontonnya akan diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga terlalu yakin bahwa kita telah disegarkan oleh firman Tuhan, dan olehnya akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Maka oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Dan juga saya mohon sekali lagi supaya kita jangan lupa untuk kembali menonton acara ini pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat pada besok malam. Dan yang melayani kita adalah masih saya sendiri, Pendeta Fabri Putar-Putar, Kepala Sidang Gereja Gebirau Indah, Kota Batam. Saya akan menyajikan yaitu firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita pada besok. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara, dan salam sehat. Salam dari Gereja Gebirau Indah Kota Batam. Haleluya, shalom, haleluya, sayonara, sayonara. Sampai ketemu pada besok malam. Haleluya.